Selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita ketemu lagi dalam hari ini. Saya akan membawakan satu renungan untuk kita bersama-sama yang terambil di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-30 di ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan berbunyi. 7 hari lamanya orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan hari raya roti tidak beragi dengan kesukaan yang besar. Sedang orang-orang Lewi dan para imam setiap hari mereka menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kebudayaan bagi orang Israel, terutama dalam waktu di dalam perjanjian lama, yaitu mereka setelah merayakan Paskah. Kita tahu Paskah bagi orang Israel adalah momen di mana mereka dikeluarkan oleh Allah dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Lewat 1 hari setelah mereka merayakan hari Paskah, maka mereka masuk ke dalam sebuah perayaan yang bernama perayaan roti tidak beragi. Di dalam momen merayakan perayaan roti tidak beragi yang selama 7 hari dilakukan, itu artinya selama 7 hari orang Israel tidak boleh makan roti yang ada raginya. Roti yang tidak beragi tentunya tidak hanya bentuknya yang kurang bagus, tetapi juga mempengaruhi rasa. Jadi bisa dibayangkan selama 7 hari mereka makan roti tidak beragi, roti yang bantet, roti yang tidak baik secara pemandangan, dan rasanya pun juga kurang maksimal. Ditambah lagi selama perayaan roti tidak beragi, di hari pertama dan di hari ke-7 Alkitab mencatat mereka tidak boleh bekerja apapun. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, mereka melakukan hal ini dengan sukacita, dituliskan oleh 2 Tawarikh 30 ayat ke-21. Kenapa menjadi sebuah momen yang penuh dengan sukacita? Karena mereka tidak hanya momen how to remember, tetapi menjadi berubah momen to feel. Pada awalnya hanya mengingat bagaimana Tuhan mengeluarkan orang Israel dari tanah perbudakan, tetapi menjadi sebuah momen untuk dirasakan mulai dari generasi ke generasi bahwa Tuhan membebaskan orang Israel dari tanah perbudakan menuju sebuah tanah yang penuh dengan susu dan madunya di tanah Kanaan. Tapi tidak hanya di situ berkat firman Tuhan hari ini. Ada satu penekanan, yaitu di ayat ke-23. Saya membacakan. Kemudian seluruh jemaah sepakat untuk berhari raya 7 hari lagi. Lalu mereka berhari raya 7 hari lagi dengan, dikatakan oleh Alkitab, penuh sukaria. Saudara dikasihi oleh Tuhan, tidak ada catatan mereka punya beban, mereka terpaksa, atau mereka merasakan dihimpit untuk melakukannya lagi. Tapi firman Tuhan mengatakan di ayat 23 ditulis dengan jelas, mereka melakukannya dengan penuh sukaria. Apa artinya? Selama 14 hari mereka harus makan roti tidak beragi. Tentunya ini menjadi harga yang lebih mahal. Yang awalnya hanya 7 hari, sekarang menjadi 14 hari. Yang awalnya hanya 2 hari mereka tidak bekerja, maka sekarang menjadi 4 hari mereka tidak boleh bekerja. Sudah dikasihi oleh Tuhan, tapi ini menjadi sebuah momen di mana mereka penuh sukaria. Bahkan di ayat 24, momen ini menjadi momen sukaria juga. Kenapa, saudara? Di ayat 24 dituliskan dengan jelas, sebab Hizkia raja Yehuda, dia menyumbangkan kepada jemaah 1000 ekor lembu jantan dan 7.000 ekor kambing domba. Tidak hanya sampai di situ, juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaah 1000 ekor lembu jantan dan 10.000 ekor kambing domba. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya momen to remember berubah menjadi momen to feel tentang Paskah, tentang kematian dan kebangkitan, tetapi berubah lagi menjadi momen to give. Hizkia memberi contoh, dia memberi 1000 ekor lembu jantan.
Dan dia memberikan 7.000 ekor kambing domba, diikuti oleh para pemimpin memberikan 1.000 ekor lembu jantan dan 10.000 ekor kambing domba. Hal ini tentunya bukan hanya bagi para pemimpin saja dalam sebuah arti, tetapi bagi semua yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam sebuah pelayanan. Baik itu sebagai koordinator dalam sebuah persekutuan, baik itu di dalam sebuah kemajelisan atau tua-tua sidang, siapapun yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam sebuah ladang Tuhan, dikatakan menjadi momen to give. Hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyelesaikan sudah kematiannya. Tuhan sudah menyelesaikan hari kebangkitannya. Maka hari ini kita tidak merayakan perayaan roti tidak beragi, tapi kita kembali, mari momen to remember, momen untuk mengingat akan pengorbanan Tuhan. Dan kita tingkatkan lagi menjadi momen to feel apa yang Tuhan korbankan buat kita. Makna yang terbalik ada di sebuah salib yang Tuhan berikan buat kita. Dan mari kita juga menjadi satu langkah lagi lebih ke depan, momen to give, agar sukacita itu bisa kita rasakan, dan melalui pemberian kita juga bisa dirasakan oleh banyak orang. Mungkin melalui firman Tuhan ini mengingatkan ada bagian kita yang perlu kita juga berikan kepada Tuhan dan sesama. Mungkin itu bentuk persembahan syukur ataupun persembahan-persembahan yang lain yang bisa dirasakan oleh gereja lokal kita masing-masing, ataupun dalam sebuah persekutuan di mana kita bisa kumpul bersama-sama, sehingga apa yang kita bisa berikan itu berguna buat pekerjaan Tuhan dan juga berguna bagi sesama kita di dalam kasih Tuhan. Terutama mengingat momen di mana hari ini banyak orang susah, orang di PHK, ada banyak orang takut ancaman dari corona. Mari dari kita yang sudah mengingat kasih Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan, mari kita juga berbuat sedikit dari kasih Tuhan, agar kita juga bisa menjadi terang Tuhan di dalam dunia yang gelap ini. Apa ada hasilnya kah kita melakukan itu semua? Tentunya tidak. Saya membacakan sebuah ayat, saudaraku, di ayat ke-26 dicatat dengan jelas, maka besarlah sukacita Yerusalem. Kenapa, saudaraku? Karena sejak Salomo bin Daud, Raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu lagi di Yerusalem. Artinya, apa yang mereka sukacitakan bersama-sama, apa yang mereka lakukan bersama-sama, apa yang mereka berikan bersama-sama, tidak pernah lagi ketika Raja Salomo melakukannya. Artinya, orang Israel dari keturunan demi keturunan, mereka mengingat momen itu yang penuh sukacita. Dan ketika mereka mengulangi momen itu, maka mereka penuh sukaria daripada Tuhan. Tidak ada lagi ego sentras dalam kehidupan kita masing-masing, tetapi yang ada adalah sebuah kehidupan untuk saling memberi, membagikan akan kasih Tuhan. Ayat terakhir ini begitu luar biasa, yaitu di ayat ke-27. Sesudah itu para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan, dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di sorga. Ini luar biasa. Dikatakan imam tidak hanya memberkati orang Israel, tapi doa mereka didengar. Didengar artinya ada satu pribadi yang sanggup untuk mendengar. Dan orang yang mampu untuk mendengar, maka pasti mengalami kehidupan, bukan kematian. Momen ini dilakukan setelah Paskah itu tersendiri. Kalau kita menarik dalam momen hari ini, kematian sudah berlalu, kebangkitan sudah selesai. Dan hari ini, ketika kita berdoa, Tuhan mengatakan doa kita didengar oleh Tuhan. Saudara, ini menjadi satu sukacita kita pada hari ini. Tuhan bangkit, Dia hidup mengalahkan maut, dan yang lebih jelas, Dia mendengarkan setiap seruan doa, baik itu oleh saya pribadi atau doa-doa dari Bapak Ibu Saudara semua. Ini yang membuat kita melangkah dengan kuat, punya pengharapan dalam Tuhan dengan lebih kuat lagi. Aku tidak takut, karena apa? Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang hidup,
yang mampu mendengarkan doaku hari ini dan juga mampu mendengarkan doa keturunan-keturunan kita semua yang mendatang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari moment to remember kita tingkatkan menjadi moment to feel. Dari moment to feel, mari kita tingkatkan lagi moment to give, membagikan kasih Tuhan agar dimanapun kita berada memuliakan Tuhan, berguna bagi saudara seiman, juga berguna bagi rumah Tuhan di mana kita ada dalam sebuah gereja lokal yang ada. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita. Dia hidup bangkit dan itu memberikan dampak yang besar buat kita semua orang percaya. Doaku didengar, pengharapan yang kuat kita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sama-sama. Amin.